Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Susilawati, mahasiswa PPG Akidah Akhlak BEK 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan NIM 210252055. Pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MANW Jurang Puak, kelas 10 pada materi menghindari akhlak tercela dengan model pembelajaran problem basic learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu di tempat yang baru. Nah, untuk sebelum kita memulai pelajaran, mana kakak kelasnya untuk memimpin berdoa bersama. Silakan boleh kakak kelas. Siap, mulai berdoa.
bernilai ibadah. Nah, kemudian yang kedua, apakah pamer kebaikan di media sosial itu termasuk akhlak terpuji atau akhlak tercela? Ada yang bisa? Coba. Pamer kebaikan di media sosial bisa termasuk ria, tetapi tidak selalu. Jika dilakukan agar dipuji dan ingin terlihat baik oleh orang lain, maka itu termasuk ria. Namun, jika tujuannya untuk mengajak orang lain berbuat baik atau sebagai dakwah dan tidak mengharapkan pujian, maka tidak termasuk ria. Kuncinya adalah niat dalam hati. Nah, walaupun pamer di media sosial itu ada dua ya, tergantung dari niatnya. Kadang kan pamer di media sosial itu adalah misalnya tujuannya berdakwah, ya untuk menyebar kebaikan. Tapi kadang ada yang pamer harta, misalnya pamer keberhasilannya, nah itu termasuk ria. Kemudian soal yang ketiga, mengapa sikap sombong itu dapat merusak pertemanan? Ada yang bisa? Coba. Sikap sombong dapat merusak pertemanan karena membuat orang lain merasa direndahkan, menghilangkan rasa saling menghormati, menimbulkan rasa tidak nyaman dan sakit hati, menyebabkan teman menjauh. Jadi kesimpulannya, sikap sombong merusak pertemanan karena menghilangkan rasa hormat, kebersamaan, dan kenyamanan dalam hubungan. Luar biasa tuh buat teman. Kita ketahui bahwa akhlak tercela itu adalah perilaku buruk yang bertentangan dengan ajaran Yesus, yang dapat merusak diri sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian di sini kita bahas tentang hubud dunia. Hubud dunia itu secara bahasa artinya mencintai dunia. Sedangkan menurut istilah adalah cinta berlebihan terhadap dunia sehingga melalaikan akhirat. Nah, pertanyaan Ibu Guru di sini, apakah hubud dunia itu harus dicari atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena bisa membuat dosa. Kan ibaratnya kita di dunia ini adalah kita bersinggah ya atau beristirahat. Nah, sedangkan tujuan akhir kita itu adalah akhir. Contohnya misalnya kita pergi liburan, ya kita pergi liburan, otomatis kan kita memiliki dana atau modal ya untuk hidup di misalnya di mana, di Amerika misalnya. Nah, ketika kita transit di bandara, otomatis kan kita tidak mungkin untuk menghabiskan modal yang kita gunakan. Karena kalau kita habiskan otomatis tidak ada modal kita di tempat tujuan kita lain. Nah, meskipun kita di dunia ini boleh kita mencintai dunia dengan syarat tidak melalaikan akhirat. Bisa dipahami? Bisa. Contohnya di sini kita mengumpulkan dunia itu sebagai modal kita untuk menuju akhirat. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 64 dijelaskan. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa ketik guru? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibun wa innad daral akhiratal hayawan law kanu ya'lamun. Di sini surat Al-Ankabut ayat 60 ini menjelaskan tentang bagaimana kehidupan kita di dunia. Nah, artinya kehidupan dunia ini tidak hanyalah senda gurau atau permainan. Sesungguhnya negeri akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa tidak selamanya kita mengejar dunia itu ya. Tapi kita harus imbangi dengan akhirat. Contohnya ketika kita bekerja mengumpulkan harta, ketika ada panggilan sholat, hayalah sholat, segera tinggalkan pekerjaan itu, kemudian kita laksanakan kewajiban kita supaya antara dunia dan akhirat itu adalah seimbang. Bisa
dunia. Nah, yang pertama, kecintaan terhadap harta dan kekayaan. Nah, kita sebagai manusia ya, kita tidak ada apa, selalu ada kemauan kita. Nah, sehingga kita kecintaan terhadap harta dan kekayaan. Kemudian pengaruh lingkungan. Biasanya kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya orang memiliki itu, kita ingin juga memiliki itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpuasan spiritual. Nah, seperti bilang tadi, kepuasan pada manusia itu adalah tidak ada, sehingga ingin mencari dan terus mencari. Kemudian yang keempat adalah keinginan untuk status dan pengakuan. Nah, tujuannya ini supaya dia diakui orang kaya. Nah, kemudian rasa takut kehilangan. Nah, rasa takut kehilangan ini sampai-sampai dia tidak mau bersedekah, tidak mau membagi hartanya. Kemudian yang keenam, baiklah, ada tugas ini tentang studi kasus. Nah, silahkan kita berkelompok ya. Silahkan kalian bagi kelompoknya menjadi 3. Ayo. Oke, sudah siap? Nah, ini adalah RKPD-nya. Ini ada tugas kelompok. Silahkan tulis nama, kelas, kelompok. Nah, di sini ada studi kasus. Nah, di sini kalian akan menjelaskan atau mengidentifikasikan bagaimana amal tercela, atau menjelaskan mengapa perilaku tersebut termasuk tercela dan sebutkan dampaknya. Nah, di sini ibu guru bagikan ya. Nah, ditulis jawabannya pakai lembaran ya. Silakan dikerjakan selama 15 menit ya. Nanti kalau sudah selesai silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kalau ada yang belum dipahami silakan dipertanyakan.
memperhatikan melaksanakan sholat tepat waktu. Dia merasa kesuksesan dunia adalah tujuan utama hidupnya. Pertanyaan pertama, identifikasilah jenis akhlak tercela pada setiap kasus. Jenis akhlak tercela yaitu subur dunia. Jelaskan alasan mengapa perilaku tersebut termasuk akhlak tercela. Karena lebih mencintai dunia hingga melalaikan kewajiban kepada Allah. Sebutkan dampak negatif dari perilaku tersebut bagi diri sendiri dan orang lain. Lalai ibadah, kehidupan tidak seimbang, menurunnya keimanan. Tuliskan dalil Al-Quran atau hadis yang berkaitan. Dalil yang berkait dengan rukun dunia yang artinya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Berikan solusi Islami agar perilaku tersebut dapat dihindari. Solusi mengetahui, mengutamakan ibadah, mengimbangkan dunia dan akhirat, mengingat bahwa dunia bersifat sementara. Jadi kesimpulannya, akhlak tercela harus dihindari karena merusak diri dan lingkungan. Seorang muslim hendaknya mengutamakan akhirat, beramal dengan ikhlas dan bersikap rendah hati. Jadi itu dari kesimpulan dari kasus kami dunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya kelompok 2 sudah siap? Nah, dari materi kita yang tadi, coba ibu guru tanya dulu. Sebelum kalian mengetahui atau sebelum kita mempelajari materi ini, biasanya sikap apa yang kalian sering lakukan? Dan lagi? Yang lain? Iya. Nah, kemudian perubahan apa yang kalian lakukan setelah pembelajaran ini? Ada yang bisa menjawab? Coba. Saya akan mengurangi kebiasaan menyembuhkan diri dan belajar lebih rendah hati kepada teman. Ada lagi? Saya Coba. akan berusaha tidak pamer di media sosial dan melakukan kebaikan hanya karena Allah. Ada lagi? Yang cowok? Coba. Saya akan belajar menghargai orang lain dan tidak merasa diri paling benar atau paling hebat. Ada jawaban lagi? Saya akan memperbaiki sikap agar lebih ikhlas dalam beribadah dan tidak ingin dipuji oleh orang lain. Sudah? Setelah kita mempelajari tentang akidah, tentang akhlak tercela ini, bagaimana cara kita bisa mengubah sikap kita, atau misalnya kita sudah merasa
ria atau merasa sombong. Nah sekarang kita bisa mengubah diri kita sendiri dengan yang lebih baik, atau tidak akan mengulang lagi. Misalnya kita sudah merasa saya lebih pintar dari kamu misalnya ya, saya lebih kaya atau dan seterusnya. Ada yang ditanyakan lagi? Capaian yang bisa kita dapatkan pada hari ini adalah sangat luar biasa. Nah, dimana kalian sangat antusias atau sangat aktif dalam mempresentasikan hasil kalian. Nah, yang perlu ditingkatkan itu adalah lebih banyak membaca tentang akhlak tercela, bagaimana cara menghindarinya supaya kita tidak merasa atau merasa sombong atau merasa riak atau merasa selalu selalu diri paling benar. Nah, hasil dari diskusi kita tadi itu adalah, nah, untuk pada kesimpulannya di sini adalah bagaimana kita bisa menghindari akhlak tercela supaya kehidupan kita itu bisa seimbang antara dunia dan akhirat. Karena kan pada sesungguhnya kebahagiaan itu kebahagiaan sesungguhnya itu nanti ada di hari akhir. Karena di sini kita sebagai manusia itu adalah istilahnya kita numpang ya, kehidupan sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang menghindari akhlak tercela? Yang bisa? Senang. Ayo katakan senang. Lagi? Bahagia.
mungkin sampai ini materi kita.